Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sampai hari ini begitu, saya bingung begitu, masyarakat masih ada rekam jejak kepada Pak Jokowi begitu. Terkait dengan masyarakat anti kepalsuan, saat ini belum ada bukti keaslian ijazah Jokowi. Ini muncul spekulasi, saya sudah katakan dari awal ketika Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli, maka sampai kapanpun hal seperti ini digoreng habis-habisan begitu kan. Bahkan banyak yang percaya dan ada yang tidak percaya. Inilah yang kemudian Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah yang asli. Dan bahkan banyak komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Masyarakat anti kepalsuan, saat ini belum ada bukti keaslian ijazah Jokowi. Wow, ini banyak yang men-tweet mereka begitu bahwa semua ini harus ditunjukkan katanya begitu. Namun sampai saat ini nggak mau diproses. Kenapa? Pada dia malah dituduh menista agama orang yang mubahalah. Apakah takut yang bersangkutan mubahalah tersebut sampai dipindahkan ke Solo? Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Ijazah palsu, setiap omongannya palsu semua dan segalanya palsu. Yang asli cuma muka. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter, tetapi inilah bagian dari demokrasi kita sebagai seorang pemimpin harus dikritik seperti ini begitu kan. Gitu aja terus SMK yang siluman itu wujud kelihatannya. Banyak yang men-tweet dan mengkritik habis-habisan kepada Pak Jokowi. Menurut saya pribadi kritik boleh, tapi jangan asal mengarah kepada kebencian atau penghinaan begitu kan. Media dan portal sampah ini, maka beritanya pun sampah. Banyak sekali haha yang pamer ijazah katanya belum tentu asli, justru nggak ada prestasinya, maka jadi gelandangan politik, katanya seperti itu. Masya Allah, masyarakat tidak akan peduli biar ini kayak gitu atau ditipu atau apa. Kami masyarakat Indonesia bangga dan hati nurani beliau. Ya banyak sekali pro dan kontra di Twitter ini, ada yang mendukung dan ada yang tidak. Tetapi banyak yang kemarin sudah menunjukkan apa teman-temannya Pak Jokowi, terus ijazahnya teman-temannya Pak Jokowi ditunjukkan mulai dari SMA, SD begitu kan, dan bahkan ke perguruan tinggi ditunjukkan. Publik masih belum percaya, ada yang percaya dan ada yang tidak begitu. Ya saya katakan selama Pak Jokowi belum menunjukkan istilah yang asli, sampai kapanpun ini digoreng habis-habisan begitu. Kok bisa seisi gedung Senayan diam semua ini? Kejar terus, jangan biarkan dia lolos ini. Trauma aku melihat dia ini, banyak sulap dan penipuan, selalu adanya palsu. Zaman Orba masuk BUMN sulit, tapi Pak Jokowi bisa diterima di BUMN dan ditempatkan di Aceh. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu. Tetapi perlu diingat bahwa hampir 80% orang yang ada yang percaya dan ada yang tidak begitu kan. Tetapi sudah bukti-bukti itu sudah diberikan sebenarnya dengan adanya teman-temannya Pak Jokowi itu sudah jelas bahwa Pak Jokowi itu ya seangkatan dengan mereka begitu. Tetapi perlu diingat apakah dia punya ijazah atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan dari publik begitu kan. Ini yang seharusnya dituding bahwa hal seperti ini harus Pak Jokowi mengeluarkan itu begitu kan. Biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat. Ini miskin banget narasinya itu lagi yang diangkat. Sepertinya semakin banyak yang menyaksikan keaslian itu ijazahnya. Ini goreng sampai angus. Ini banyak sekali yang men-tweet dan digoreng habis-habisan. Karena selama ini Pak Jokowi belum menunjukkan itu begitu. Tetapi sayangnya menurut Yusril kemarin bahwa kenapa kok dicabut? Ya betul, memang kalau memang tidak dicabut misalnya, memang ada alasan bahwa kesulitan untuk menghubungi Pak Tri katanya. Tetapi perlu diingat bahwa kalau hal seperti ini muncul sampai di masyarakat, muncul spekulasi akan dikenang sampai kapanpun begitu kan. Apalagi buku Undercover Jokowi itu belum terbantahkan dengan adanya ijazah Pak Jokowi yang asli begitu kan. Ini yang harus kita bantah begitu kan. Kalau adanya yang asli, maka ijazah ditunjukkan kepada publik, maka buku itu tidak bisa jadi pedoman dan tidak bisa layak dibaca begitu kan. Tidak bisa layak dibaca begitu kan. Ini banyak sekali, belum juga ada bukti abut laki-laki. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka masih hangat gorengan-gorengan seperti ini begitu. Bacot ijazah asli palsu tapi gugatannya dicabut, dasar pecundang kadrundungu. Ini banyak sekali men-tweet mereka. Wallahu a'lam. Inilah bagian dari demokrasi kita. Ada yang mendukung, ada yang tidak begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa jangan sampai mengarah kepada kebencian. Itu aja. Ini bahkan mengkritik medianya nggak jelas begitu kan.
Ini yang menyimpan bukti autentifikasi ijazah seperti Kanwil Pendidikan Kota Solo, coba aja konfirmasi kecocokan dengan ijazah yang diserahkan ke pihak sekolah. Nggak kerja kalian, saya mau tanya apakah kalian udah lihat ijazahnya Anis dan Rizik? Nah, saya juga bisa mempertanyakan keabsahan ijazah Anis dan Rizik, kan rekam jejak ada begitu kan. Kita lihat di situ begitu. Dan bahkan beritanya, mari kita baca beritanya terlebih dahulu seperti ini. Ini beritanya. Masyarakat anti kepalsuan, saat ini belum ada bukti keaslian ijazah Jokowi. Wow, mulai dibuka lagi begitu kan. Tetapi ini dari KN News ID, saat ini belum ada keputusan dari lembaga pengadilan terkait keaslian ijazah milik Presiden Joko Widodo. Sampai kapanpun akan selalu dipertanyakan sebelum ada keputusan hukum yang tetap mengenai keaslian ijazah Joko Widodo. Padahal soal ijazah palsu diduga Dr. Andes Joko Widodo telah diviralkan kemana-mana, kata masyarakat anti kepalsuan mat kapal ini. Mat kapal itu berdiri dari Setia Dharma Pahlawi, Tito Rosbandi, Elian Rustam, dan Andri Onak. Mat Kapal mengatakan menggunakan ijazah palsu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan membohongi publik. Karena itu kita tahu menggunakan ijazah palsu ataupun menggunakan ijazah milik orang lain adalah tindakan tercela. Kata Mat Kapal, publik hanya melihat Jokowi hadir di pengadilan sebagai pelapor dan membawa ijazah asli. Inilah yang kemudian muncul spekulasi itu sampai hari ini begitu kan. Saya sudah mengatakan dari awal kalau Pak Jokowi menunjukkan itu semuanya akan beres. Bahkan buku itu terbantahkan dengan adanya itu begitu. Bahkan Presiden Jokowi itu bertemu sejumlah teman-temannya semasa kuliah. Dia berkunjung, bahkan ada reuni begitu kan. Ada temannya di UGM, SD, SMP, dan SMA begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Kalau ini apa yang dituduhkan oleh masyarakat, ya seharusnya Pak Jokowi dengan Legowo menunjukkan ijazah yang asli begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi kemana-mana. Artinya ya kita harus melihat betul seperti apa begitu kan. Tetapi kalau belum menunjukkan ijazah yang asli, bahkan sampai hari ini, sampai kapanpun menjadi spekulasi begitu. Bahkan pernyataan ini langsung disambut tawar kan Jokowi. Jokowi merasa aneh dan meragukan kelulusannya di Fakultas Pertanian UGM, padahal Jokowi sudah mengenyam pendidikan selama 5 tahun. Dan bahkan dikatakan bahwa salah satu teman Jokowi lalu bertanya soal ijazah yang dipersoalkan. Lalu Jokowi menjelaskan mungkin terdapat perbedaan. Hal itu berdasarkan program pemerintah. Tetapi rekan-rekan Pak Jokowi kemarin bahkan pembimbing skripsinya itu ada begitu kan. Inilah publik masih mempertanyakan kalau belum menunjukkan yang ijazah yang asli, maka agak repot juga untuk menunjukkan ini kepada publik begitu. Mumpung Pak Presiden menjadi presiden hari itu, tunjukkan aja biar tidak menjadi spekulasi nanti begitu kan. Jokowi lalu bercerita soal rekam jejaknya semasa SMA. Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengaku hafal semua teman-temannya. Kalau di SMA justru teman saya 3, kelas 2, kelas 1 udah tahu semua karena dulu saya juara umum, enggak sombong. Itu bilangnya begitu kan. Ya bisa dikatakan ada yang gurunya bercerita bahwa Pak Jokowi itu sangat cerdas waktu itu begitu. Nggak tahu sekarang begitu. Kira-kira seperti itulah. Penjelasan dari UGM, Gajah Mada memberikan penjelasan mengenai ijazah Joko Widodo yang diduga palsu berdasarkan catatan UGM ijazah yang dimiliki oleh Jokowi. Dan bahkan Rektor UGM Ova Emilia mengatakan ijazah milik Jokowi dikeluarkan tahun 1985 masih bertuliskan tangan. Saat ini UGM belum terkomputerisasi sehingga ijazah di masa itu masih memakai tulisan tangan dalam penulisan nama. Bahkan sementara untuk format ijazah yang ada perbedaan antara fakultas karena belum ada penyeragaman format ijazah. Dulu itu mungkin ada yang ikut pemerintah dan ada yang ikut jurusan, ada yang ikut dengan di jurusan begitu kan. Antara jurusan dengan kampus itu agak berbeda begitu. Banyak yang berbeda seperti itu begitu. Tapi apakah dengan ini dikatakan palsu? Ya, wallahu alam, publik bisa menilai sendiri begitu kan. Tapi rekam jejak Pak Jokowi sudah ada di sini begitu kan. Selama Pak Jokowi belum membantah buku undercover itu, maka spekulasi ini muncul begitu dan bahkan banyak yang meyakinkan suatu saat nanti begitu. Meski demikian, dia memastikan ijazah milik Jokowi ini asli dikeluarkan UGM. UGM juga mengakui jika Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan bahkan tahun 1980
1985. Sedangkan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyebut pihaknya sudah membandingkan ijazah milik Jokowi dengan teman satu angkatannya yang lulus di waktu yang sama. Bahkan di situ dituliskan bahwa ijazah Pak Jokowi diterima Pak Jokowi dengan teman satu angkatannya yang lulus bersamanya. Jadi sama begitu, artinya sama begitu. Inilah yang muncul spekulasi sampai hari ini begitu kan. Bukan menggoreng tentang berita ini, tapi perlu diingat bahwa saya katakan sejak awal bahwa kalau ini belum ditunjukkan maka menjadi spekulasi, dan bahkan buku itu akan tersebar, akan dibaca orang-orang itu begitu kan. Bukunya Pak Bambang Trimulyono itu dengan Jokowi Undercover itu yang seharusnya dibantah dengan adanya ijazah yang asli. Apa susahnya kalau membantah? Tunjukkan aja. Kira-kira seperti itu, 1 menit kan selesai begitu kan. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa sampai kapanpun kalau Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli, maka akan digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu kan. Apa susahnya juga Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.